merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari pelatihan. Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintahan daerah, dan juga untuk menunjukkan bahwa sistem ini merupakan alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. The power of measuring result, dan my favorite is, if you cannot see success, you cannot learn from it. Siapa sih yang peduli kinerja pemerintah? Yang pertama yaitu pemerintah itu sendiri, SKPD, DPRD, masyarakat, dan juga donor. Dan yang harus kita fokuskan adalah bahwasanya pemantauan dan evaluasi adalah suatu hal yang berbeda. Dan juga mereka saling terkait satu sama lain, dan strategi dalam pengumpulan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja dari sektor publik. Dan dalam pelatihan ini, kita akan membahas mengenai pemantauan dan evaluasi sebagai alat, dan bagaimana sistem ini berinteraksi untuk mendukung manajemen publik yang baik. Dan terdapat 10 langkah menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, apa sih sebenarnya 10 langkah tersebut? Yang pertama itu ada pelaksanaan asesmen, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau, pemilihan indikator, baseline data pada indikator, sampai dengan keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil? Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik, dan juga menyediakan gambaran tentang proyek atau kebijakan, dan mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari program hasil dari pelaporan program, dan juga membantukan memformulasikan permintaan anggaran, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi potensi yang menjanjikan. Dan alasan lain juga untuk memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil organisasi dan stakeholder, dan juga menyediakan secara rutin informasi tentang kinerja pelaksanaan program, dan membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif, dan juga mendorong mengelola dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan, dan juga mendukung agenda pembangunan menjadi lebih baik. Dan juga penting untuk diperhatikan bahwasanya dibutuhkan komitmen pemimpin dalam menjalani sistem ini, dan juga ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem ini, dan juga komitmen bagi staf dan sumber daya yang terkait dalam sistem ini harus mempunyai komitmen pula. Jadi, syarat kinerja pemerintah yang lebih baik adalah kombinasi dan kapasitas institusional dan political will. And there is some quick discussion bagi teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan ini, bisa komen di kolom komentar. Selanjutnya, apa sih sebenarnya itu definisi pemantauan? Pemantauan berbasis hasil yang selanjutnya pemantauan adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Dan juga dari Woolman, pemantauan adalah suatu prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kegiatan sedang berjalan atau ongoing, tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya, aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan. Yang pertama itu setiap proyek, program atau kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga beberapa aktivitas utama dalam proyek, program perlu informasi pemantauan seperti status pencapaian tujuan dan objektif, pelaporan kepada pemerintah, dan juga pengendalian proyek, dan juga pengalokasian sumber daya. Selanjutnya, pendekatan baru dalam pemantauan. Yang pertama itu pemantauan tradisional yang berfokus pada implementation monitoring, yang
mencakup ada tracking input dan output. Pendekatan ini juga berfokus pada pemantauan bagaimana suatu proyek diimplementasikan dan juga digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Dan juga terdapat pemantauan berbasis hasil yang mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Dan juga pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek atau kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, pemantauan berbasis hasil terdapat beberapa kolom yang mana saling berkaitan, yang mana terdapat goal atau outcome, dan juga goal adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga dampak jangka panjangnya, sampai dengan input yang mana mencakup semua sumber daya yang terdapat dalam suatu kebijakan. Berikut ada suatu contoh studi kasus, dan saya mengambil suatu contoh studi kasus tentang pengembangan kawasan padi yang ada di Sumatera Barat, dan dapat dilihat pada slide. Dan juga ada contoh kedua mengenai pembangunan desa tertinggal, dan di sini terdapat sumber daya, yaitu sumber daya dana dan juga dari manusianya itu SKPD yang terkait untuk melakukan kebijakan ini, melaksanakan kebijakan ini. Selanjutnya ada contoh dari pemantauan hasil yang terdiri dari proyek, program, dan kebijakan. Dan di sini saya mengambil contoh tentang pendidikan anak, di mana untuk meningkatkan angka anak sekolah dapat suatu kebijakan memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan juga berprestasi. Dan pemantauan proyeknya berupa pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi. Dan sebenarnya apa sih itu evaluasi? Evaluasi berbasis hasil adalah penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan atau ongoing atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Dan hal itu bertujuan untuk mendapatkan lessons learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Dan terdapat juga pendapat dari Roy Jakers, Ed, dan Staffelbein dan teman-teman. Selanjutnya ada cakupan evaluasi, ada why and how question, ada accountability question, dan implementation question. Dan dalam merancang suatu evaluasi yang baik, dan from me, good evaluation for future goodness. Dan juga terdapat contoh evaluasi seperti tadi, yaitu proyek, program, dan kebijakan. Dan di sini saya mengambil contoh mengenai pembangunan jembatan. Selanjutnya ada peran komplementer pemantauan dan evaluasi. Dan monitoring menjelaskan tujuan program, mengkaitkan aktivitas dan sumber dayanya dengan tujuan, menentukan tujuan menjadi kinerja pelaksanaan target, dan juga sampai dengan melaporkan kemajuan dan masalah pada pengelolaan program. Dan juga pada evaluation, kita dapat menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai, dan juga mengeksplorasi potensi dampak sampingan sampai dengan menyediakan informasi pembelajaran, capaian dan menjelaskan terkait serta menawarkan rekomendasi. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan bahwasanya pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang berbeda, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan, dan juga masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Dan pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan menjadi lebih baik. Dan juga sistem ini dapat menguatkan manajemen sektor publik dan membutuhkan komitmen para pemimpin dan juga stafnya untuk menjalankan sistem ini menjadi sesuatu hal yang baik bagi kebijakan atau pemerintah di Indonesia.